Kita pasti bisa, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Nih, untuk beli sayur, ucap ibuku sembari melemparkan uang Rp25.000 ke arahku. Aku terkejut dan langsung uang itu terjatuh di lantai. Aku mengambilnya. Hatiku sangat perih sekali diperlakukan seperti ini. Aku bak budak yang tidak punya perasaan. Ibuku begitu tega. Aku menitihkan air mata, tapi aku segera menghapusnya. Aku segera keluar rumah dan menuju tukang sayur yang memang sedang ngetem di depan rumah, karena banyak ibu-ibu yang membeli sayur juga. Aku segera mengambil 2 ikat bayam, 2 papan tempe, serta ikan setengah kilo. Berapa, Mang, semuanya? Tanyaku sembari menyerahkan belanjaanku. Ini semuanya 30.000, Neng, ucap Mamang Sayur. Ya Allah, uang ibu kurang, batinku. Aku segera merogoh kantongku. Beruntungnya masih ada uang 5.000. Ya walaupun sebenarnya uang 5.000 ini untuk jajan anak-anak, tapi tidak apa-apalah daripada nggak ada lauk di rumah. Ku bayar belanjaanku semuanya dan aku langsung pulang. Cepat banget, Mbak, belanjanya, tanya Bu Rahmi basa-basi. Iya, Bu, udah selesai, ini mau masak, takut kesiangan, jawabku. Aku malas meladani basa-basi mereka, pasti nanti ujung-ujungnya kepo. Setelah aku agak menjauh, samar-samar aku mendengar kalau ibu-ibu itu sedang menggosipkanku. Ah, biarlah, aku tidak peduli. Mau protes ke mereka aku juga tidak bisa. Lebih baik ku tutup saja telingaku. Aku segera melanjutkan langkah untuk masuk ke dalam dapur. Aku segera membersihkan sayuran serta ikan yang aku beli tadi. Hari ini aku akan masak bening bayam, tempe goreng, dan ikan sambal. Semoga yang ada di rumah ini semuanya suka dengan masakanku. Karena memang aku tak pandai masak. Aku hanya bisa masak yang gampang-gampang saja. Seperti tumis, sambal, dan bening-beningan. Hanya masakan sederhana yang aku bisa. Pak, sudah siap sarapannya? Ucapku pada bapak. Ya, Nak, sebentar lagi bapak sarapan, jawabnya. Aku beralih ke belakang rumah. Ada ibu dan adikku di sana. Bu, Sinta, ucapku. Mereka hanya mendaham saja. Kemudian aku lanjut masuk ke dalam rumah. Aku masuk ke kamarku. Mas, anak-anak, sarapannya udah siap. Ayo makan, ajakku. Iya, Dek, sebentar lagi. Ini Zidan tinggal pakai kaos, jawab Mas Hari. Iya, Mas, aku bantuin ya. Aku segera membantu Mas Hari untuk menyiapkan anak-anak. Kini tinggal Nadia menggendong tasnya yang sudah disiapkan oleh Mas Hari. Iya, kalau pagi-pagi memang seperti ini. Kami selalu bagi tugas. Mas Hari mengurusi anak-anak sementara aku sibuk di dapur. Setelah semua siap, kami keluar kamar. Ternyata di meja makan sudah ada ibu, bapak, dan Sinta. Wah, enak ya, pagi-pagi tinggal sarapan, sindir ibu tiba-tiba. Iya tuh, Bu, udah kayak bos aja, sambung Sinta. Aku dan Mas Hari langsung bertatap. Kami pasti punya pemikiran yang sama, merasa sakit hati karena sindiran ibu dan Sinta. Bu, ucap bapak seolah-olah mengingatkan ibu. Gak sopan sih ngomong kayak gitu sama iparmu, sama Mbak Bu juga, ucap bapak terlihat kesal. Udah, Hari, Santi, duduk. Gak usah didengerin kata-kata ibumu sama adikmu, ucap bapak membela kami. Kami pun duduk diikuti anak-anak. Kasihan sebenarnya anak-anakku. Setiap pagi harus mendengarkan kalimat seperti ini. Mereka masih terlalu kecil untuk memahami semuanya. Dan kurasa kalau setiap pagi seperti ini terus, tidak baik untuk tumbuh kembang mereka. Maafkan ibu ya, Nak. Batinku dalam hati merasa bersalah. Kami pun sarapan dengan hening. Aku hanya berani mengambil nasi sedikit dan sayur sedikit. Aku juga tidak mengambilkan lauk untuk anak-anakku. Aku hanya mengambilkan sedikit bayam dan tempe. Loh, kenapa nggak makan ikannya? Tanya bapak. Maaf, Pak, ikannya pedas. Anak-anak gak bisa makan, jawabku berbohong. Padahal
Nadia dan Zidan sudah bisa makan pedas sejak lama karena aku memang membiasakan mereka. Aku takut dengan lirikan mata ibu, makanya aku tak berani mengambil ikan. Ya udah, kalau gitu ayo makan, ajak bapak lagi. Besok-besok ikannya digoreng aja, gak usah disambal, supaya anak-anakmu bisa makan, ucap bapak padaku. Aku hanya mengangguk. Kami pun lanjut makan hingga selesai. Selesai sarapan sebelum berangkat ke sekolah, Nadia masuk ke dalam kamar. Entah dia mau mengambil apa, padahal tasnya sudah ada di gendongan. Mau ngambil apa, nak? Tanyaku pada Nadia. Aku mengekor di belakangnya. Ini bu, Nadia mau ambil jajan. Jawabnya sembari membuka laci kamar. Ternyata memang ada jajan di dalamnya. Kok jajannya banyak? Dari mana, nak? Tanyaku pada Nadia. Ini kemarin dibeliin Mbah, bu. Mbah Kakung? Tanyaku memastikan. Ia mengangguk. Nadia mengambil beberapa jajan untuk bekal ke sekolah. Aku baru teringat kalau uang 5.000 yang seharusnya untuk uang jajan Nadia sudah kubelanjakan sayur. Alhamdulillah, walaupun hari ini Nadia tidak bawa uang jajan, tapi dia ada jajan yang bisa ia bawa untuk bekal. Alhamdulillah ya nak, kamu bisa bawa jajan ke sekolah, ucapku. Iya bu, alhamdulillah, Mbak Kakung baik banget, ucapnya sembari tersenyum. Putriku terlihat bahagia dengan jajanan yang sudah ia masukkan ke dalam tasnya. Masih ada banyak jajanan di laci itu. Sepertinya bapak sengaja melakukan ini supaya anak-anakku masih tetap jajan walau suamiku penghasilannya tidak menentu. Makasih ya pak, batinku. Aku ikut tersenyum melihat kebahagiaan Nadia. Bu, tadi kenapa ya? Nadia sama adek gak dikasih ikan. Kami kan bisa makan pedas, tanyanya. Maaf ya nak, ikannya itu gak cukup kalau untuk kita juga. Ikannya cuma cukup untuk Mbah Kung, Mbah Putri, sama Tante Sinta, jawabku. Oh gitu ya. Ya deh bu, mulai sekarang aku gak apa-apa gak makan ikan, jawabnya dengan masih tersenyum. Masya Allah, putri kecilku ini sudah sangat mengerti sekali bagaimana keadaan kami. Aku merasa sangat bersyukur. Ibu sama bapak janji nak, kalau semuanya sudah kembali seperti dulu, kalian tidak akan seperti ini lagi, ucapku sembari memeluk Nadia. Hatiku begitu pilu, karena anak-anakku tidak bisa makan lauk, hanya bisa makan sayur, tahu atau tempe saja setiap hari. Ayo berangkat nak, ucap Mas Hari memanggil Nadia. Ayo pak. Mereka pun segera keluar rumah. Tak lupa Nadia berpamitan denganku, dengan bapak, ibu, serta Sinta. Ya walaupun saat berpamitan dengan Mbah Putri dan tantenya, mereka tidak menyambutnya dengan baik. Tapi beruntunglah Nadia tidak merasa sakit hati. Dia masih tetap sopan walau mendapat perlakuan tidak mengenakan. Terima kasih ya nak, batinku. Perih rasanya melihat anak-anakku diperlakukan tidak mengenakan oleh orang tuaku sendiri. Tapi aku masih bersyukur karena bapak tidak pernah berubah kasih sayangnya meskipun keluarga kami sekarang harus menjadi beban mereka. Sudah 2 bulan aku dan keluargaku tinggal di rumah orang tuaku. Karena rumah kami sendiri harus dijual sebab suamiku terlilit hutang karena suatu masalah. Suamiku terkena kasus dan kalau tidak mau dipenjara, suamiku harus membayar sejumlah uang, sehingga usaha kami dan rumah kami harus dijual untuk menyelamatkan nama baik suamiku. Sebenarnya suamiku hanya difitnah, tapi kami tidak bisa membuktikan kebohongan itu. Sehingga, agar suamiku tak masuk penjara, kami harus menjual semua yang kami punya. Seketika kehidupan kami langsung berubah. Kami tidak punya apa-apa. Yang tersisa hanya 1 motor dan baju kami saja. Kalau ingat peristiwa itu sangat menyakitkan sekali rasanya. Tapi aku masih mensyukuri karena keluargaku masih utuh sampai sekarang. Walau sampai detik ini, fitnahan itu masih terus saja kami dengar. Aku dan keluargaku masih menjadi gunjingan banyak orang. Padahal kami tidak bersalah. Namun,
Semua bukti-bukti mengarah kepada suamiku, sehingga mereka lebih percaya akan hal itu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya bisa berdoa. Semoga semuanya segera terungkap dan nama baik kami kembali seperti dulu. Ingin kami membuka usaha lagi, tapi siapa yang mau beli? Karena kepercayaan orang-orang sekitar dan pelanggan-pelanggan kami sudah hilang. Tidak ada lagi. Dek, jangan ngelamun terus, ucap Mas Hari mengingatkanku. Iya mas, maaf. Aku berangkat dulu ya. Doain semoga hari ini penghasilanku lumayan, ucap Mas Hari kemudian mengulurkan tangannya. Aku segera menyambut tangan suamiku, ku cium dengan takzim. Tak lupa aku mendoakan, semoga suamiku selamat dan membawa rezeki yang cukup. Hati-hati ya mas, ucapku. Iya dek. Aku dan Nadia berangkat dulu ya. Iya mas, jawabku lembut. Mereka segera berlalu hingga tak terlihat lagi di pandanganku. Ibu, main yuk, ucap Zidan sembari menarik-narik tanganku. Ya sayang, mau main apa? Jawabku tersenyum. Main bola yuk, ajaknya. Aku dan Zidan menuju ke halaman belakang rumah. Kami akan bermain bola di sana. Putraku memang sedang senang-senangnya bermain, terutama main bola. Saat kami sedang asik bermain, tiba-tiba ibu berkata, "Enak ya, pagi-pagi udah main. Kayak kerjaan rumah udah beres aja," sindirnya padaku. Suara ibu memang tidak keras, tapi isi kalimatnya membuatku sangat sakit hati. Padahal pekerjaan rumah semuanya sudah beres. Piring bekas sarapan tadi pun sudah kucuci. Apalagi ya? Batinku. Kerjaan apa bu? Tanyaku. Aku langsung menghentikan permainan bolaku dengan Zidan. Tuh halaman depan kotor. Kamu itu cuma istri tukang ojek. Jangan sok-sokan mau jadi nyonya, ucap ibu dengan ketus. Aku hanya bisa diam. Apa yang bisa ku jawab? Aku memang istri tukang ojek. Tapi apa perlu aku dihina seperti ini? Aku segera berjalan ke depan. Ku ajak juga Zidan. Setelah aku lihat, halaman depan memang sedikit kotor. Aku segera mengambil sapu. Ku sapu daun-daun kering yang berjatuhan dari pohon yang ada di depan rumah. Aku juga sambil memantau Zidan. Dia sedang asik bermain bola sendirian. Aku memang lebih senang bermain di halaman belakang karena lebih aman. Kalau di depan banyak kendaraan lalu lalang. Hati-hati ya nak, jangan ke jalan, ucapku mengingatkan Zidan. Iya, jawabnya. Ku bersihkan semua halaman hingga selesai. Kini aku duduk sebentar untuk beristirahat. Zidan, istirahat dulu nanti kecapean, panggilku. Putraku itu menurut dan dia ikut duduk di sampingku. Ku berikan air putih kepadanya. Alhamdulillah, ucapnya setelah menenggak air putih itu. Terima kasih ya bu, ucapnya lagi. Aku mengangguk sembari tersenyum. Masya Allah, anakku luar biasa. Dia begitu baik sekali. Setelah itu kami masuk ke dalam rumah. Entah kegiatan apa lagi yang akan aku lakukan bersama Zidan. Aku masuk ke dalam kamar. Ku cari buku dan juga pensil. Niatku ingin mengajari Zidan menulis, ya walaupun belum bisa. Karena usianya sudah 4 tahun. Tahun depan dia sudah masuk sekolah TK. Makanya mulai dari sekarang mulai ku ajari. Zidan, kita belajar nulis yuk, ajakku. Asik, ayo bu, ucapnya semangat. Aku dan Zidan asik menulis bersama. Hingga akhirnya Sinta lewat. Ini nih, kalau biasa jadi nyonya. Santai-santai aja terus kerjaannya, ucapnya menyindirku. Aku hanya diam, tidak ku jawab. Tidak juga ku tanggapi apapun. Aku terus saja bermain dengan Zidan sembari belajar. Rasanya telingaku ini sudah kebal. Karena selama sebulan tinggal di sini, setiap hari aku selalu mendapatkan sindiran dari ibu dan juga adikku sendiri. Iya, aku paham. Aku hanya beban di sini. Tapi ini bukan mauku. Aku sedang diuji. Ya, mungkin karena aku anak angkat mereka. Jadi, aku diperlakukan seperti ini. Aku memang anak angkat bapak dan ibuku. Hanya Sinta saja yang anak kandung mereka. Kalau aku itu dulu anak pancingan. Sebelum ibu mempunyai Sinta.
Kalau bapak sendiri, beliau punya usaha toko sembako yang cukup besar, sehingga soal penghasilan memang tidak pernah bingung lagi, karena dari toko itu sudah cukup. Di siang hari, Zidan merengek minta makan, karena memang sudah siang pasti perutnya sudah lapar. Aku mengambilkan sedikit nasi dan sayur bayam sisa tadi pagi, juga tempe karena masih ada. Kusuapi putraku itu, dia makan begitu lahap tanpa adanya lauk. Alhamdulillah, meskipun makan sederhana, tapi dia selalu lahap, aku bersyukur. Aku sempat takut awalnya, karena selama ini anak-anakku makan pakai lauk, tidak pernah absen. Aku takut mereka tidak mau makan kalau tak ada lauk, tapi untungnya ketakutan itu segera sirna, karena anak-anakku tetap lahap makan meskipun hanya sederhana lauknya. Dulu kami punya usaha ayam goreng crispy ala-ala KFC. Hampir setiap hari anak-anak makan pakai lauk ayam. Kalau bosan kadang kami beli ikan atau nasi padang. Jadi bisa dibilang setiap hari selalu makan enak. Tapi kami tidak menyangka usaha kami sirna seketika hanya dalam waktu 1 hari saja. Hari itu pembeli cukup ramai. Tiba-tiba datanglah segerombolan orang mengeluh sakit perut. Aku dan suamiku panik. Kami yang tadinya asik melayani pembeli, kini beralih perhatian ke segerombolan orang itu. Mereka berkata bahwa habis makan ayam goreng kami. Aku tidak paham betul apakah benar mereka membeli di sini atau tidak, karena memang pembeli hari itu sangat ramai. Jadi, kami tidak bisa mengatakan tidak dan tidak bisa juga berkata iya. Namun beberapa orang di antara mereka kami kenal, sehingga kami percaya bahwa memang mereka baru membeli ayam di tempat kami. Akhirnya heboh. Orang-orang itu pun dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa ternyata mereka keracunan. Makanan yang terakhir mereka makan pun diuji lab. Ada beberapa sampel yang dibawa. Dan memang dari sampel itu adalah makanan dari tempat kami dari bungkusnya. Walau aku dan suamiku tidak yakin kalau isinya adalah makanan dari kami. Masalah ini pun dibawa sampai ke ranah hukum. Polisi pun datang melakukan penyelidikan dan penggeledahan di toko kami. Ruko yang biasanya kami gunakan untuk berjualan digeledah oleh kepolisian dan ditemukanlah bahan-bahan berbahaya di dapur kami. Padahal kami tak pernah selama ini memakai bahan-bahan berbahaya itu. Tapi entah dari mana bahan-bahan berbahaya itu bisa ada di dapur kami. Kami tentu tidak bisa mengelak lagi, walau kami terus berkata tidak. Tapi semua bukti mengarah kepada kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan semua korban itu meminta ganti rugi. Dan saat itu kami tidak punya uang, karena tabungan kami sudah habis untuk membeli ruko sekaligus rumah yang menjadi tempat tinggal kami. Iya, ruko itu ada 2 lantai, di bawah untuk usaha dan di atas untuk rumah. Hanya itu yang kami miliki. Karena ganti rugi cukup besar, kami terpaksa menjual rumah yang baru 2 bulan kami beli. Sebenarnya Mas Hari awalnya menolak. Dia memilih untuk dipenjara saja daripada harta yang ia miliki harus dijual. Karena dia khawatir pada kami tidak punya tempat tinggal nantinya. Sebelum kami punya ruko itu, dulu kami mengontrak selama 8 tahun. Baru 2 bulan kami menempati. Namun qadarullah, Allah mengambil lagi semuanya dengan cara seperti ini. Korban mencapai puluhan orang, sehingga ganti rugi cukup besar. Setelah ganti rugi dibayarkan, kami masih mempunyai sisa uang. Niatnya kami ingin berjualan lagi, tapi pihak kepolisian melarang karena dikhawatirkan kami akan melakukan kesalahan yang sama. Lagi pula, kami juga dilarang berjualan oleh warga sekitar. Kami sudah kehilangan kepercayaan mereka semua. Niatnya kami ingin mengontrak saja, tidak mau merepotkan orang tua ataupun mertua. Tapi bapak menyuruh kami tinggal di rumahnya. Lebih baik uangnya disimpan untuk biaya anak-anak. Dari sekian banyak orang, hanya bapak yang percaya pada kami. Selain bapak, tidak ada lagi yang percaya. Hanya Allah lah yang maha tahu bagaimana kebenarannya. Kami juga sedikit menyayangkan kenapa CCTV itu tak cepat dipasang. Kami memang sengaja menunda, tunggu kami ya libur dulu 1 hari. Tapi qadarullah, masalah itu lebih cepat dulu datang. Kami mau pasang CCTV karena pernah ada pelanggan yang kehilangan dompetnya.
Demi menjamin kenyamanan pelanggan, kami niat untuk memasang CCTV. Kami juga sudah memesan, namun menunggu toko tutup dulu supaya tidak mengganggu pelanggan. Tapi Allah berkehendak lain. Awalnya tentu aku dan suamiku sangat kecewa dengan semua ini. Tapi kami berusaha mengambil hikmahnya dan bersabar. Karena kami yakin semua ini pasti ada hikmahnya. Hingga sudah sebulan ini kami tinggal di rumah Bapak dan keadaannya masih tetap sama. Keluargaku selalu dihina oleh ibu dan adikku. Di sekolahan Nadia pernah bercerita dia dibully oleh teman-temannya. Dia dikatai orang jahat. Nadia saat itu sempat tidak mau sekolah, tapi aku berusaha membujuknya. Hingga akhirnya dia mulai mengerti dan bersabar. Aku katakan pada Nadia, kita tidak salah nak, jadi kita jangan takut, kita tidak perlu sembunyi. Justru kita harus semakin berani berkata pada semua orang bahwa kita tidak bersalah. Sungguh berat memang kami menghadapi fitnah ini. Sore pun tiba, suamiku sudah pulang dari mengojek, begitu juga Bapak pulang dari tokonya. Aku menyambut suamiku seperti biasanya. Kuambilkan air putih dan kubuatkan teh untuk Bapak. Sebenarnya aku ingin membuatkan kopi untuk suamiku, tapi aku tidak enak. Karena ini rumah ibu, dan ibu selalu melirikku tidak enak ketika aku membuatkan kopi untuk Mas Hari. Maaf ya Mas, lirihku saat memberikan air putih untuk suamiku. Mas Hari mengangguk paham. Malam harinya, Dek, gimana kalau kita tinggal tempat ibu aja? Tanya Mas Hari padaku. Tapi Mas, apa tidak merepotkan mereka? Orang tuamu sudah sepuh. Penghasilan mereka hanya dari pensiunan saja. Aku tidak tega Mas. Kita itu berempat, biaya makannya banyak. Penghasilanmu sekarang juga belum stabil, karena banyak warga yang tidak mau mengojek denganmu. Kamu harus jauh mengojeknya supaya dapat penumpang, dan itu membuat pengeluaran bensinmu lebih banyak. Kamu pulang hanya bawa uang 30.000, kadang kurang dari itu. Gimana Mas? Kasihan mereka, aku gak tega. Ucapku terus terang pada Mas Hari. Iya sih Dek sebenarnya, tapi kalau di rumah ini, aku kasihan sama kamu dan anak-anak. Terus saja disindir oleh ibu dan juga adikmu. Aku gak kuat lihatnya, ucap Mas Hari. Gak apa-apa kok Mas, semoga anak-anak baik-baik aja. Aku insya Allah kuat, jawabku tersenyum. Tapi Dek, Mas nggak tega, ucap Mas Hari lagi. Udah Mas, sementara kita tinggal di sini dulu ya. Semoga kita cepat dapat jalan keluar. Kita terus berdoa ya Mas. Ingat tidak dulu Mas, kita merintis usaha bersama. Kita jualan keliling, jualan online, jualan pakai motor di pinggir jalan panas-panasan. Yang beli cuma beberapa, masih sisa banyak. Sering sekali dulu kita bagikan ke orang-orang yang lewat Mas, kalau dagangan kita nggak habis. Kamu ingat kan Mas semua itu? Ucapku yang kini teringat dengan masa lalu kami. Dulu di awal menikah kami memang tidak punya apa-apa. Rumah pun masih mengontrak. Suamiku terkena PHK karena COVID-19. Kami berdua berusaha memutar otak, usaha apa yang bisa kami jalankan untuk menyambung hidup. Akhirnya pilihan kami jatuh pada berjualan ayam goreng. Kebetulan Mas Hari sangat menguasai masakan yang satu itu, sehingga kami modal nekat saja dengan sisa uang yang ada. Kami berjualan ayam goreng, walau awalnya tidak laku. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan usaha terus berjalan dengan lancar. Kami tak pernah putus asa, kami selalu semangat. Kami berjualan berdua, sembari ku ajak anakku Nadia. Dan Zidan masih ada di dalam perut. Kamu ingat gak Mas? Dulu aku bantuin kamu jualan saat hamil Zidan. Perutku sudah sangat besar saat itu. Sebentar lagi akan lahiran. Kamu di PHK, dagangan kita belum terlalu laris. Tapi alhamdulillah ya Mas, kita masih bisa makan. Aku bercerita mengenang masa lalu. Mas Hari di sampingku hanya mendengarkan dengan fokus sembari memandangi wajahku. Sementara anak-anak sudah tidur di atas. Ya, saat ini kami berdua sedang berbaring di lantai. Hanya memakai kasur lantai yang tipis.
Karena kasur yang besar hanya muat untuk anak-anak saja. Kami dulu punya 2 kasur, satu yang besar, satu yang sedang, muat anak-anak. Yang besar kami jual. Karena masalah itu, kami butuh uang untuk biaya sekolah Nadia. Tinggallah kasur yang sedang. Itu saja untuk anak-anak, sementara kami tidur di kasur lantai. Sebenarnya di rumah ibu ada kasur yang cukup untuk kami, tapi ibu tidak mengizinkan kasur itu kami pakai, sehingga terpaksalah kami tidur di lantai dengan kasur yang tipis. Tapi bagi kami tidak masalah, yang penting keluarga kami masih utuh dan sehat. Kamu ingat kan Mas, perjuangan kita dulu? Berat sekali. Tapi kita bisa melewati semua itu Mas, hingga kita punya tabungan dan bisa membeli ruko dan rumah itu sekaligus. Ya walaupun kita hanya 2 bulan saja menempatinya. Mata Mas Hari kini mulai berkaca-kaca. Aku langsung memegang pipi suamiku itu. Maafin Mas ya dek. Gara-gara Mas, kita jadi sengsara seperti ini. Ucap Mas Hari yang kini pipinya sudah basah dengan air mata. Aku pun tak bisa menahan tangisku. Air mataku luruh juga pada akhirnya. Ini bukan salahmu Mas. Kita sedang dikasih cobaan sama Allah. Kita harus sabar. Kita pasti bisa melewati semua ini. Lihatlah dulu kita betapa susahnya. Untuk makan saja pas-pasan. Aku yakin Mas, kita pasti bisa melewati cobaan ini. Kamu harus semangat ya Mas. Ucapku dengan lembut, sembari ku elus pipi suamiku. Mas Hari malah menangis semakin deras, tapi tidak mengeluarkan suara. Dia takut mengganggu anak-anak yang tidur. Kami pun berpelukan, saling berbagi luka dan saling menguatkan. Aku tahu, sangat berat beban yang dipikul oleh Mas Hari. Dia pasti setiap hari kepikiran dengan masalah kami yang selalu datang silih berganti. Kamu yang kuat ya Mas, kita pasti bisa melewati semua ini. Ucapku lagi, ku elus punggung suamiku untuk menenangkannya. Aku janji Mas, mau sesulit apa kita, aku akan selalu mendampingimu. Aku akan menjadi penguat untukmu Mas. Makasih ya dek, kamu sudah menjadi wanita terhebat di hidupku setelah ibuku. Ucap Mas Hari, sembari mengeratkan pelukannya. Kami pun larut dengan kesedihan masing-masing, hingga akhirnya terlelap dalam keadaan berpelukan. Azan subuh berkumandang, aku segera bangun. Kulaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian kubereskan rumah sekalian mencuci pakaian. Setiap hari aku selalu ngepel, karena ibu tidak suka dengan lantai yang kotor. Aku sebenarnya suka saja melakukan semua ini. Tapi entah mengapa, menurut ibu pekerjaanku selalu saja ada yang salah, sehingga beliau suka marah-marah tidak jelas. Pagi ini aku sangat panik, karena Zidan belum juga bangun. Setelah ku cek, ternyata badannya sangat panas. Ibu tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Dia marah-marah karena aku belum masak. Maaf Bu, Zidan panas badannya jadi aku belum sempat masak. Jawabku sembari menangis karena aku benar-benar panik. Alah gitu aja nangis, dikompres juga sembuh. Ucap ibu dengan ketus. Kemudian beliau mendekati Mas Hari yang baru saja datang membawa kompresan. Dengan kasar, tangan ibu mengambil kompresan yang ada di tangan Mas Hari hingga membuat airnya sedikit tumpah. Nih, kamu kompres. Terus kamu, mantu tidak guna. Sana belanja, beli ikan. Ikannya digoreng aja nanti, nggak usah disambal. Itu perintah bapakmu. Nanti kalau nggak gitu, ibu yang kena marah. Biar anak-anakmu bisa makan juga. Ucap ibu dengan nadanya yang masih ketus. Ibu melemparkan uang Rp50.000 ke arah Mas Hari. Uang itu pun jatuh ke lantai. Mas Hari mengambilnya. Dengan tetap sopan sembari menahan amarah, Mas Hari mengembalikan uang itu ke ibu. Ini Bu, ku kembalikan uangnya. Maaf Bu, aku dan anak-anakku serta istriku hari ini juga akan keluar dari sini. Ucap Mas Hari dengan tegas. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba Mas Hari berkata demikian. Padahal tadi malam aku sudah bilang, aku masih sanggup tinggal di sini. Mungkin kali ini dia benar-benar tidak tega melihat kami semua diperlakukan secara tidak hormat dengan ibu. Aku memang salah Bu. Aku memang menantu tidak berguna.
tapi aku masih punya harga diri. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina istriku dan juga anak-anakku, termasuk ibu. Aku tidak bisa terima, ucap suamiku dengan tegas. Aku hanya bisa memperhatikan mereka. Hingga akhirnya bapak datang. Mungkin beliau mendengar perdebatan ini. Kamu mau kemana, Hari? Di sini saja. Maafkan ucapan ibumu ya. Ibu memang seperti itu orangnya. Tolong maafkan ya, Nak. Kalian tinggal di sini saja. Kalau kalian mau pergi, mau tinggal di mana? Ucap bapak merasa khawatir. Maaf pak, harga diri kami jauh lebih penting. Lebih baik kami tinggal di jalanan daripada tinggal di sini tapi terus dihina setiap hari. Sekali lagi, Hari mohon maaf pak, ucap suamiku dengan tegas, namun tetap sopan. Tapi Har, anakmu lagi demam si Zidan. Kamu mau bawa kemana keluargamu? Tanya bapak penuh khawatir. Bapak gak usah khawatir. Hari bisa mengobatkan Zidan. Hari juga akan lindungi keluarga Zidan, Pak. Hari permisi ya, Pak. Mas Hari langsung masuk ke dalam kamar, memasukkan baju-baju kami semua. Setelah itu dia berkata padaku, "Ayo dek, kita pergi dari sini," ucap Mas Hari dengan tegas. Aku tidak berani menjawab lagi. Aku langsung menggendong Zidan, dan Mas Hari menggandeng Nadia. Dengan susah payah, Mas Hari menyusun barang bawaan kami. Motor yang kecil itu harus dinaiki 4 orang, ditambah lagi tas-tas yang cukup besar. Namun alhamdulillah semua bisa terbawa. Tak lupa sebelum pergi kami sudah berpamitan dengan bapak. Namun ibu dan adikku tidak keluar, mereka masih di dalam. Dan kami tidak berpamitan pada mereka. Mas Hari lalu melajukan motor dengan pelan, karena bawaan yang berat, takut kami jatuh. "Kita mau kemana mas?" tanya aku hati-hati. "Kita ke rumah orang tuaku aja ya." "Gak apa-apa, insya Allah mereka bisa mengerti," jawab suamiku. Aku pun tak berani bertanya lagi. Sepanjang jalan aku hanya diam. Hingga setengah jam kemudian kami sudah sampai di rumah orang tua Mas Zidan. Mereka yang memang sudah sepuh sedang bersantai di teras. "Assalamualaikum Pak Bu," ucap Mas Hari. "Waalaikumsalam. Ya Allah, cucuku," ucap mertuaku dengan bahagia. Nadia langsung menyalimi kakek dan neneknya. Sementara Mas Hari menurunkan tas-tas kami. Aku masih menggendong Zidan. Ya Allah, pinternya Nadia. "Loh, ini Zidan kenapa?" tanya ibu mertuaku. "Zidan lagi gak enak badan bu," jawabku. "Oh alah, kasihannya. Ya udah Nduk, bawa masuk," perintah ibu mertua. Aku langsung masuk dan menidurkan Zidan di kamar Mas Hari. Kamar yang cukup luas, dengan kasur yang besar. Cukup jika kami berempat tidur di sini. Kamar mandinya pun di dalam. Sangat memudahkan untukku dan juga anak-anak. Sebenarnya nyaman tinggal di sini. Tapi kami memang tidak mau merepotkan orang tua. Apalagi yang punya penghasilan hanya bapaknya Mas Hari. Beliau seorang pensiunan PNS. Dulu beliau adalah seorang guru. Aku sangat merasa bersalah sekali kalau merepotkan mereka. Aku takut sekali. Tapi Mas Hari selalu meyakinkan bahwa orang tuanya tidak akan merasa direpotkan oleh kami. Mulai hari itu, aku tinggal di rumah orang tua Mas Hari. Mas Hari sudah izin kepada orang tuanya saat kami baru datang. "Dok Santi," panggil ibu mertuaku dengan lembut. "Iya bu," jawabku. "Sini Dok sebentar, ibu mau ngomong." Aku lalu keluar kamar dan duduk di samping mertuaku. "Iya bu, ada apa?" tanyaku dengan sopan. "Kalian tinggal di sini saja, jangan merasa sungkan. Bapak sama ibu gak apa-apa, tidak merasa direpotkan. Insya Allah kita masih bisa makan walau seadanya," ucap ibu mertuaku dengan lembut. Aku langsung terharu mendengar kalimatnya. Tak bisa lagi aku menahan air mata ini. Aku menangis. Ibu mertuaku memelukku. "Sabar ya Nduk, kamu lagi dikasih cobaan. Kamu harus semangat, ya, yang sabar," ucapnya sembari mengelus punggungku. Aku sangat terharu dengan perlakuan mertuaku. Aku merasakan betapa besarnya kasih sayang seorang ibu. "Maafin Santi ya bu, Santi malah nyusahin ibu dan bapak," ucapku masih terisak.
Tidak, Dok. Kamu tidak pernah menyusahkan. Kami malah senang kalau kalian tinggal di sini. Kamu bisa sekalian jagain bapak sama ibu kan? Ucapnya dengan lembut. Kakak-kakaknya Hari gak pernah lihat ke sini. Cuman kalianlah yang baik sama bapak dan ibu. Kalau kakak-kakaknya Hari seakan lupa kalau masih punya orang tua. Kami senang kalian di sini, Dok. Ucapnya lagi. Aku teringat dengan kakak-kakak Mas Hari. Keduanya perempuan. Mereka sudah menikah dan tinggal cukup jauh memang dari sini. Tapi seharusnya kalau sebulan sekali bisalah menjenguk orang tuanya. Tapi hal itu tidak mereka lakukan dengan alasan yang selalu sibuk. Aku sangat miris sebenarnya. Tapi aku takut jika merepotkan mereka dengan keadaan keluargaku yang sedang sulit seperti ini. Namun kali ini, aku setuju untuk tinggal di sini karena tak ada pilihan lain. Sepertinya aku akan lebih nyaman tinggal di sini daripada tinggal bersama orang tuaku sendiri. Hari-hariku jauh lebih baik dari saat aku tinggal di rumah ibu. Aku tak pernah mendapat sindiran di rumah ini. Aku bisa santai. Ya, tetap semua pekerjaan rumah aku yang mengerjakan. Tapi tidak merasa terkekang seperti dulu. Ibu mertuaku juga memberi uang belanja yang cukup. Kami bisa makan enak. Apa yang dimasak dimakan bersama, tidak pernah merasa takut. Alhamdulillah juga. Hasil ojek Mas Hari lumayan. Yang biasanya tidak lebih dari 30.000. Kini setiap hari, Mas Hari membawa uang 50.000 rupiah. Aku sangat bersyukur sekali akan hal itu. Rezeki kami semakin lancar. Bulan demi bulan berlalu. Kehidupan kami masih tetap sama. Namun sekarang kami sudah punya tabungan. Uang mengojek Mas Hari sedikit demi sedikit aku tabung. Karena rencananya kami ingin mencoba membuka usaha lagi. Tapi bukan berjualan ayam goreng. Melainkan Mas Hari ingin beternak ayam. Kebetulan di belakang rumah bapak dan ibu ada lahan yang cukup luas. Bisa digunakan untuk ternak ayam. Bapak dan ibu juga sudah setuju. Mas Hari sudah mengatakannya pada mereka. Aku selalu mendukung apa yang menjadi niatan suamiku selama itu baik. Yang penting suamiku nyaman mengerjakannya dan tidak merasa keberatan. Aku sebenarnya ingin membantu Mas Hari mencari uang, tapi beliau melarangku bekerja. Dari dulu memang begitu. Kalau mau bantu kerja, kita buat usaha. Mas Hari tidak mengizinkanku kerja di luar. Karena baginya, tugas mencari nafkah itu tugasnya, bukan tugasku. Tugasku adalah di rumah mengurus anak-anak. Mas Hari memang sangat memanjakanku dulu. Apalagi saat usaha kami sedang maju-majunya. Apapun yang aku inginkan selalu berusaha diturutinya. Aku bahkan dulu sempat bercita-cita ingin memiliki sebuah mobil. Ya, walau tidak baru. Supaya kalau mau kemana-mana, anak-anak tidak kepanasan. Dan Mas Hari menyanggupinya. Dia berjanji setelah membeli ruko itu kami akan membeli mobil dengan cara menabung dulu. Tapi ternyata takdir berkata lain. Setelah tabungan kami cukup, Mas Hari memulai usahanya dengan membeli beberapa anak ayam. Mas Hari ternak ayam kampung karena di pasaran cukup tinggi permintaannya. Dan semoga usaha ini lancar. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nak, kalau usaha yang jujur ya, ucap bapak mertuaku menasihati Mas Hari. Iya, kedua orang tua Mas Hari masih mempercayai fitnah itu. Walau mereka seolah sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Mereka tetap percaya kalau fitnah itu kenyataan. Makanya, aku pernah bilang, kalau hanya bapakku saja yang percaya pada kami. Karena memang orang tua Mas Hari tidak percaya. Mereka menganggap bahwa semua bukti-bukti itu adalah benar. Iya Pak, Hari selalu jujur dalam usaha, tidak pernah aneh-aneh. Yang dulu itu hanya fitnah. Hari bahkan rela menjual semuanya untuk ganti rugi, padahal itu bukan kesalahan Hari. Hari melakukan semua itu bukan karena Hari salah Pak. Tapi, Hari tidak mau dituduh yang bukan-bukan. Hari tidak ingin disangka bahwa Hari ini orang yang tidak bertanggung jawab. Hari rela kehilangan semuanya. Bahkan rumah pun kami tak punya. Sampai harus menumpang ke mertua.
Itu semua aku lakukan karena aku ingin membuktikan kalau aku tidak salah, Pak. Ucap Mas Hari. Aku yang mendengarnya merasa terharu dan ikut sedih. Aku meneteskan air mata. Bulan demi bulan berlalu. Usaha Mas Hari alhamdulillah lancar. Ayam-ayam yang ia pelihara kini sudah cukup besar dan bisa dijual. Mas Hari pun memposting kegiatannya itu di sosial media. Ia ingin menunjukkan pada semua orang bahwa usahanya kali ini tidak bermasalah. Karena memang yang dulu pun tak bermasalah. Kami bukan ingin semua orang percaya pada kami, tapi kami hanya ingin menunjukkan kebenaran. Alhamdulillah, permintaan pasar cukup banyak. Kami pun sampai kehabisan stok ayam. Kami menjual sesuai permintaan pelanggan. Ada yang minta dibersihkan, kami langsung bersihkan. Ada yang minta masih hidup, kami antar dalam keadaan hidup. Intinya sesuai permintaan. Setengah tahun pun berlalu. Usaha alhamdulillah berjalan lancar. Kami sudah mempunyai penghasilan dari situ dan Mas Hari tak perlu mengojek lagi. Kami sekarang sedang menabung untuk memasang CCTV. Karena kami takut jika usaha kami dicurangi lagi oleh orang lain. Walau kami sudah memasrahkannya pada Allah, tapi sebagai hamba kita harus berikhtiar. Pagi itu, aku dan suamiku seperti biasa. Aku membantu suamiku membersihkan kandang-kandang ayam, memberi mereka makan. Namun saat membuka satu kandang terakhir, betapa kagetnya kami. Karena ayam-ayam itu pada mati. Padahal yang lainnya sehat. Kandang itu memang berada di ujung. Mepet sekali dengan pagar pembatas. Dan kalau memang ada orang yang mau mencurangi, memang mudah sekali. Bisa saja mereka menaruh racun di makanannya. Karena setelah kami coba-coba, tangan orang bisa dengan mudah mendekati kandang itu. Ayam yang mati berjumlah 20 ekor. Yang sudah siap jual, kurang lebih beratnya 2 kiloan. Ya Allah, ada-ada saja cobaan. Tapi kami berusaha untuk ikhlas. 2 minggu kemudian, tabungan kami sudah cukup untuk memasang CCTV. CCTV yang kami inginkan pun akhirnya terpasang juga. CCTV itu menjangkau seluruh kandang-kandang ayam, sehingga kalau ada apa-apa kami bisa memantaunya melalui ponsel. Malam ini, aku dan Mas Hari sedang memantau CCTV. Karena perasaan kami tidak enak. Kurang lebih setengah jam kami menonton CCTV itu. Hingga akhirnya, terlihatlah seseorang menyelinap masuk lewat pagar. Orang itu memakai topi dan masker, sehingga tidak terlihat jelas wajahnya. Kami masih memperhatikan apa yang akan ia lakukan. Ternyata, orang itu memasukkan sesuatu ke dalam makanan ayam. Karena merasa panik, Mas Hari langsung keluar, tapi dengan mengendap-endap. Aku juga langsung mencari bantuan. Aku menelpon beberapa warga tetangga sekitar. Aku juga sudah membangunkan bapak mertuaku. Beliau ikut panik. Namun setelah ku jelaskan, akhirnya beliau bisa tenang. Warga sudah berjaga di luar. Mereka sudah standby untuk menangkap penjahat itu. Mas Hari langsung mengejar orang itu hingga akhirnya berhasil ditangkap. Warga yang mendengar teriakan Mas Hari langsung masuk dan membantu menangkap penjahat itu. Masker dan topinya langsung dibuka. Tapi kami semua tidak ada yang mengenali siapa orang itu. Pria itu pun diinterogasi, ditanya siapa namanya, di mana tempat tinggalnya, dan mengapa melakukan itu. Dia juga ditanya apa yang ia masukkan ke dalam makanan ayam. Dia menjawab dengan jujur semuanya karena merasa takut sebab diancam akan dihabisi oleh warga. Pria itu mengakui siapa namanya, di mana rumahnya, dan dia meminta dilepaskan karena ia hanya disuruh oleh seseorang. Kami penasaran, siapa yang menyuruhnya melakukan hal keji seperti ini? Karena yang ia masukkan ke dalam makanan ayam adalah racun yang bisa membuat ayam-ayam itu mati dalam waktu sekejap. Kakak pertamanya Mas Hari, jawab pria itu dengan gemetaran. Mbak Siti, tanya Mas Hari memastikan. Pria itu mengangguk.
Lebih tepatnya, suaminya, jawabnya lagi. Kami yang ada di sana semuanya terkejut bersamaan. Tidak menyangka kalau ternyata orang terdekatlah yang melakukan semuanya. Malam itu, Mas Hari dan beberapa warga membawa pria itu ke kantor polisi. Mas Hari juga melaporkan Mas Jarot dan Mbak Siti. Karena mau bagaimanapun, ini semua harus segera diluruskan. Kami juga ingin tahu apa alasannya kenapa Mas Jarot tega melakukan ini. Mas Jarot pun ditangkap polisi kebesokannya. Dia terlihat sangat panik dan ketakutan. Dia pun langsung meminta maaf pada Mas Hari. Maaf Har, aku iri sama usahamu yang selalu lancar. Sementara usahaku tidak pernah berhasil. Bahkan kini kami malah bangkrut. Kamu yang baru merintis, malah sudah berhasil aja. Aku yang sudah bertahun-tahun, gak berhasil terus. Begitulah alasan Mas Jarot saat ditanya, kenapa dia begini kepada kami. Ternyata hanya karena iri, dia tega memfitnah kami. Oh ya, kasus kami yang sebelumnya juga sudah terungkap. Siapa yang memfitnah? Ternyata itu Mas Jarot juga. Dia yang memasukkan bahan-bahan berbahaya itu ke dalam dapur kami. Tujuannya memang ingin usaha kami bangkrut. Dia tidak suka melihat kami sukses. Mbak Siti sendiri pun tahu, tapi bukannya mengingatkan suaminya, dia malah mendukung. Karena rasa iri mereka sama. Mbak Siti iri melihatku yang semakin cantik karena dirawat oleh Mas Hari, sementara ia semakin tua karena tidak pernah perawatan. Aku sungguh tidak menyangka. Alasannya karena iri dengan kehidupan kami. Saudara sendiri tega seperti ini. Tapi kami lega karena mereka mau meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Hari, Santi, aku mohon maafin kami. Jangan penjarain kami. Kasihan anak-anak kami. Nanti sama siapa kalau kami dipenjara dua-duanya? Ucap Mbak Siti dan Mas Jarot memohon. Aku sebenarnya tidak terima dengan perlakuan mereka. Tapi hati nuraniku masih ada. Sebentar Mas. Soal orang-orang yang meminta ganti rugi itu rencana kalian juga? Tanya Mas Hari. Mas Jarot mengangguk. Dan ternyata korban-korban itu hanyalah orang-orang suruhan mereka. Dan uang 250 juta yang untuk ganti rugi itu masuk ke kantong mereka sendiri. Katanya uang itu digunakan untuk modal usaha. Tapi usahanya malah bangkrut. Ya jelas bangkrut. Karena modalnya saja bukan uang halal, dari uang haram, tidak mungkin usaha akan lancar. Aku dan Mas Hari berdiskusi bagaimana kelanjutan kasus mereka. Akhirnya setelah berpikir dengan hati nurani, kami mencabut laporan dan membiarkan mereka bebas dengan catatan kalau mereka tidak boleh mengulangi perbuatan seperti ini lagi. Kami pun membuat surat perjanjian yang diberi materai dan tanda tangan, disaksikan oleh kepolisian. Tentu surat itu sangat kuat, dan jika mereka melanggar, maka berat sekali konsekuensi yang harus diterima. Masalah ini pun selesai. Kasus itu pun merubah semuanya. Dulu, Mbak Siti dan Mbak Nilam yang tidak pernah pulang, kini sering pulang mengunjungi bapak dan ibu mertua. Mereka berkali-kali meminta maaf karena merasa bersalah. Aku bersyukur, karena ternyata musibah yang aku hadapi membawa berkah. Keluarga kami jadi semakin dekat, saling mengunjungi dan saling menyayangi. Setelah itu, aku dan suamiku melanjutkan usaha ternak ayam. Kami juga memulai usaha lagi berjualan ayam goreng. Karena setelah tahu apa yang terjadi sebenarnya, pelanggan-pelanggan setia kami menanyakan kapan kami akan mulai berjualan lagi, karena kepercayaan mereka sudah kembali lagi. Aku dan Mas Hari pun memulai usaha membuka ayam goreng lagi. Kami berjualan di depan rumah mertuaku. Alhamdulillah, baru beberapa hari buka sudah ramai seperti dulu. Seperti dulu lagi, aku mengambil pertepungan dari toko bapak dan ayam dari tempat usaha teman Mas Hari. Kini, hubunganku dengan ibu yang belum baik. Entahlah, aku tidak tahu. Sudah berkali-kali aku minta maaf. Tapi sikap ibu dan Sinta masih tetap sama.
hingga kini belum berubah. Setiap hari aku berusaha mengambil hati mereka dengan memberikan hadiah yang aku mampu. Tapi sudah berjalan beberapa bulan belum ada hasilnya. Sekarang aku hanya bisa mendoakan. Semoga hubunganku dengan ibu dan Sinta segera membaik. Amin ya robbal alamin. Dan orang yang menjadi suruhan Mas Jarod dan Mbak Siti kami bebaskan juga. Kami tidak tega karena istrinya sedang hamil tua, makanya dia mau seperti itu demi biaya lahiran anaknya. Dan kini orang itu malah bekerja kepada kami, mengurusi ternak ayam. Namanya Mas Sakti. Beliau sangat rajin ternyata dalam bekerja. Sayang saja, dia tergoda dengan giuran uang yang banyak, sehingga sampai salah jalan. Beliau juga sadar kalau dengan uang haram ini bisa saja membahayakan anak dan istrinya. Makanya beliau sudah berjanji akan bertaubat.